Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Angga Putra Tri Rezeki, NIM 20042062, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, dengan dosen pengampu Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan, good governance. Konsep tata kelola pemerintah dari government, sound government, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintah dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah, apapun yang diadopsi, mengisyaratkan untuk menolak berbagai aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan oktarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah dan kontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang yang kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Teori dependensi teori disebut juga dengan dependensi teori, mengajarkan kita bahwa ketergantungan negara-negara miskin lebih banyak merujuk kepada negara-negara berkembang kepada negara maju yang berawal dari kasus negara-negara Amerika Latin. Tujuan mengintegrasikan negara berkembang ke dalam sistem dunia dengan sepakat aturan yang harus dipatuhi. Teori dependensi merupakan antitesis dari teori modernisasi yang menyatakan sebuah kemajuan dan berkembang sebuah negara adalah hak yang sama di antara negara maju dan berkembang. Dekade terakhir, konsep good government dianggap merupakan sebuah konsep yang benar dalam negara demokrasi, terutama dalam kajian demokrasi publik untuk menata dan mengelola pemerintah dengan baik. Para mahasiswa selalu disungguhkan dengan pemahaman epistemologis konsep good government yang diadopsi oleh beberapa negara maju sebagai rujukan bagi negara berkembang. Kemudian secara aksiologis digunakan oleh negara berkembang secara universal. Perbandingan tata kelola pemerintahan. Konsep tata kelola pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamis perubahan zaman yang berkembang. Perbandingan tata kelola mengisyaratkan pemikiran lebih baik kepada para praktis untuk memunculkan konsep yang lebih baik, perubahan zaman, dan terus berkembang. Perbandingan tata kelola itu mengisyaratkan pemikiran lebih kepada para praktisi untuk memunculkan kepada yang lebih baik dari konsep tata kelola pemerintah yang telah ada, walaupun masing-masing pendekatan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sound government misalnya, konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang dan menganggap good government adalah kapabilitas negara maju atau disebut juga dengan negara donor. Walaupun latar belakang konsep government secara eksplisit akan menarik negara berkembang di dalam pusaran ketergantungan investasi dan dengan mudah mereka akan teratur oleh seperangkat kebijakan yang mengikat dibuat oleh lembaga donor. Gerakan globalisasi yang terus berkembang secara dinamis membawa perubahan terhadap degradasi lingkaran kapitalisasi ekonomi dan kemiskinan Pramens 2004. Namun penyesuaian globalisasi itu ikut dengan transportasi pemerintah administrasi, proses administrasi pemerintah, struktur nilai,
pemerintah kemudian untuk mengembangkan kapasitas inovasi untuk kebijakan manajemen kebijakan lebih efektif daripada sebelumnya. Keefektifan pemerintah itu didasari dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Kelola pemerintahan pada tingkat lokal, pemerintahan daerah berada pada model tata kelola menurut partisipasi warga yang aktif melalui keterlibatan langsung atau tidak. Peningkatan kapasitas masyarakat diatur fitur kunci dari reformasi kontemporer dan sistem tata kelola dan manajemen. Demikian pula tata kelola nasional harus untuk mengikuti berbagai standar dan norma internasional secara global yang dibentuk secara kolektif. Dynamic government, Neo Chen menjelaskan dynamic government is the success in a world undergoing exulting globally under technology advancements. Tata kelola yang dinamis mencapai relevansi dan efektivitas saat ini dan masa depan melalui kebijakan yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Bisakah institusi pemerintah berkembang secara dinamis? Neo dan Chen kembali memberikan argumentasinya. Dinamis is characterized by ideal, fresh, practice, continual, updating, quick activation, flexible, adapt, dan creative innovation. Open government, gerakan ini menjadi populer setelah adanya memorandum transparansi pada tahun 2009 dan diikuti oleh peluncuran data oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010.